Kayaknya kita pakai filter dulu ya, soalnya kayak Nggak apa-apa. baru ada mana ya. Iya agak-agak bingung juga nih, kira-kira. Wow, terang sekali. Nggak perlu make up ya, kayak kita harus ini aja, filter aja ya kan. Filter aja cukup. Lagi di mana Kak? Ah, di rumah kebetulan. Oh, di rumah. Oke. Kanada apa kabar? Baik, gimana kabar Tasya? Alhamdulillah baik juga. Kanada, Kamu di ini Lampung kan ya pasti ya? sudah ada beberapa yang bergabung nih. Kita nih Ah, manggil di N. Hmm. Nah, Kanada boleh dong disapa dulu yang oke. bergabung nih sama di N. Halo, DN. Sobat DN ya. Sobat di N. Halo, kenalan. Aku Nada dari em, hari ini sih berarti aku mewakili kantorku ya, Good Work. Mm-mm. Kebetulan nih teman-teman DN itu teman-teman di Lampung juga ya, berarti Iya, kan? betul. Nah, aku anak daerah. Anak Ini daerah yang kebetulan manggil nada sekarang ya? tuh kerja di Jakarta ya, di Good Work. Jadi Mm-mm. publicist film. Itu aja. Oh, berarti Kanada berarti sekarang nggak di Lampung? Apa di mana? Tidak aja. Aduh, Ini sinyal putus-putus ya. apa tuh? Sinyal Tasya ya? Sekarang udah jelas ya. Ini udah bagus sih. Udah, udah. Ini Kalau sinyalmu suaranya berarti ya? Apa sinyalku yang nggak jelek? tahu juga deh. Suara, suaraku aman kan? Kalau suara Aman kok, jelas, kedengeran ya. Jelas kok. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kayak sinyalnya lost, gambarnya berhenti, terus suaranya juga berhenti. enak ya. Ini deh, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja Kanada Oke. ngobrol. Tapi Kanada ini aku bener manggilnya Kanada ya. Ini soalnya username-nya Iya, namanya nada aja. Naka. Oke, sekilas tentang username. Jadi username aku tuh singkatan dari nama panjang aku. Nama panjangku tuh Nada Falisa Shiva Fadila, makanya jadi Naka Shiva gitu. Cuman Hmm. people know me as Nada Bonang ya, lebih simple, lebih mudah diingat gitu. Jadi BTW ada rekanan publisis aku juga di Petrus. Hai Petrus. Baru bergabung Mitsu. Iya. Mm-mm, gitu. Jadi Jadi Kanada, kalau dipanggil Nada aja. jadi Kanada. Kanada. Oke, Kanada. Kanada, mungkin Sobat DN sekarang yang lagi bergabung, mungkin belum belum ada yang tahu nih, sineas itu apa sih Kak? Boleh dong di-sharing sama Sobat DN yang lagi nonton. Oke, mungkin teman-teman lebih sering dengar filmmaker ya daripada sineas. Padahal sebenarnya sineas itu bahasa Indonesia dari filmmaker. Sineas Oh, itu adalah orang-orang yang pekerjaannya adalah atau kegiatannya adalah membuat film atau bergerak di perfilman, di industri perfilman. Nggak cuma membuat ya, karena pada akhirnya kan kita di dalam industri itu nggak cuma membuat, ada orang yang berinvest di situ, ada teman-teman yang bergerak di promosi juga gitu. Jadi nggak semuanya bergerak di kreatif. Padahal kayaknya yang ini ya, yang tren gitu ya. Kalau kita ngomong filmmaker itu tuh semuanya langsung mengacu ke sutradara, ke produser gitu, ke aktor gitu. Padahal nggak semua ya, kita nggak semua orang yang bekerja di dunia film itu jadi sutradara, jadi produser dan juga jadi aktor gitu. Ada unit-unit lain gitu yang membantu proses sebuah film bisa sampai ditonton oleh teman-teman semua. hmm, Ada teman-teman divisi apa namanya make up, ada teman-teman divisi wardrobe, ada teman-teman divisi art yang ngurusin setting dan lain-lain gitu. Dan juga ada teman-teman yang bergeraknya itu di post pro atau akhir dari
Nah, jadi kan kalau misalnya tahapan film tuh kan ada yang praproduksi, produksi, dan juga post produksi gitu. Nah, kita tuh bergeraknya kalau teman-teman publisis itu bergeraknya di akhir gitu, di post gitu. Setelah filmnya selesai, maka barulah di situ kita mulai ancar-ancar. Nggak sebenarnya nggak bener-bener full dari filmnya selesai ya. Kita juga bisa misalnya membantu mempromosikan dari awal filmnya dibuat. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah menerima iklan atau ngelihat di Instagram atau ngelihat dimanapun gitu kayak ini film bentar lagi ini film lagi proses ini nih proses syuting nih gitu-gitu segala macam. Nah itu sebenarnya udah pekerjaan publisis udah dimulai dari situ gitu. Kita kita berusaha untuk memberitahu ke masyarakat, ke publik, menginformasikan kalau film ini sebentar lagi akan selesai diproses, lalu bisa ditonton oleh teman-teman semua gitu. Jadi intinya kalau sineas itu seperti itu dan publisis kurang lebih bekerjanya di bagian akhir gitu. Ya Oh, correct me if I'm wrong ya Petrus. diawasin nih sama Kak Petrus ya. Oke, Kak. Jadi eh, sebenarnya seorang publicist film itu tugas dan tujuannya tuh ngapain gitu, Kak? Objektifnya kita publisis film itu melakukan berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk uh, penonton tuh bisa tahu bahwa film itu ada dan mereka bergerak untuk menonton. Nah, Hmm. itu upayanya gitu. Cuman memang pekerjaannya tidak hanya sesimpel kita mempromosikan si film itu aja gitu kan. Ada proses-prosesnya juga gitu di dalamnya. Dan kita juga nggak cuma ngurusin promo juga, ada juga teman-teman yang memang kita publisis juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan si film juga gitu. Nah, tergantung dari kebutuhan si perusahaan kita itu gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman kita, misalnya kita terpisah nih, kalau kayak kantor aku kan kita membuat film sendiri dan kita juga menjadi marketing company untuk teman-teman pembuat film lainnya gitu. Misalnya kayak PHA membutuhkan jasa untuk publicist, maka mereka akan hire perusahaan kita gitu. Nah, kalau misalnya pekerjaannya kita seperti itu, kita tergantung juga kan dari kebutuhan si PH ini kebutuhannya apa? Apakah mendistribusikan atau cuma promosi aja gitu? Itu kan dua aspek yang berbeda. Tapi overall sebenarnya pekerjaan publisis itu tuh mendistribusikan si film dan juga mempromosikan, memworo-woro kan kalau kita ngomongnya ya. Woro-woro supaya orang-orang tahu bahwa film ini ada dan bergerak untuk menonton film itu. Oh gitu. Jadi ya simpelnya pekerjaan publisis tuh kayak PR ya, Mhm. public relations ya, but yang eksternal gitu. Jadi kita berusaha untuk membangun awareness masyarakat terhadap film kita. Lalu kemudian di marketingnya kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya supaya si orang-orang pengen nonton. Dah itu sih simpelnya gitu. Tapi kalau ngomongin dalamnya detailnya kayaknya waktunya nggak akan cukup juga ya kita ngomongin seimit-imitnya kita harus ngapain dan lain-lain gitu. Tapi simpelnya seperti itu. Oke, Kak. Mm-mm. Untuk Kakak sendiri gimana tuh upayanya mengajak para penonton tuh bahwa film itu tuh entar lagi ada, harus nonton. Untuk menarik perhatian penonton tuh gimana? Menarik perhatian penonton ya. Yang pasti, pertama kita harus punya ruang yang bisa kita isi dengan informasi-informasi tentang film kita kan. Pasti kan. Bagaimana penonton bisa tahu kalau misalnya kita nggak berusaha untuk menyediakan ruang itu. Ya. Nah, simpelnya kalau misalnya kita bergerak di indie tuh biasanya kita bisa mulai dengan membuat media sosial gitu, yang khusus untuk misalnya film kita atau misalnya media sosial komunitas kita yang bisa kita isi dengan informasi-informasi seputar film gitu. Simpelnya paling simpel banget mendasar itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bergerak kayak, oh kayaknya kita belum ada dana deh kalau misalnya untuk ads gitu. Ads di Instagram atau ads di sosial media kayak belum ada gitu. Tapi kita bisa mulai dengan cara pertama itu dulu kita buat dulu media sosialnya, lalu kemudian kita misalnya
karena kita punya banyak teman, kita memang udah pernah berkolaborasi dengan beberapa teman-teman lainnya gitu di luar, kita bisa mulai dengan japri satu-satu gitu. Kasih tahu ini film kita loh, boleh ditonton di YouTube atau boleh ditonton di platform apa gitu yang kita upload film kita di situ gitu. Atau misalnya kita mau mengadakan pemutaran gitu, terus habis itu kita bisa informasikan satu-satu seperti itu. Itu paling simple dan paling sederhananya. Nah, kalau misalnya setelahnya, kalau misalnya memang kita bergerak memperuntukkan film ini untuk misalnya komersil gitu. Pada akhirnya kita akan butuh ads kan. Kita akan butuh bekerja sama dengan media, kita akan butuh bekerja sama dengan teman-teman KOL. Kita akan butuh banyak bantuan lain gitu. Yang kita bisa dapatkan dengan cara yaitu membangun kerjasama-kerjasama. Yang kerjasamanya bisa mungkin kita kerjasama pengiklanan atau lain-lain yang seperti itulah intinya. Intinya berbagai upaya yang bisa kita lakukan supaya tuh informasi sampai ke orang yang mau kita tuju gitu, target marketnya kita, target marketnya si film. Gitu. Oke. Jadi kalau misal untuk gala premier atau press conference atau event-event yang terkait gitu, apakah itu merupakan tanggung jawab dari seorang publicist film, Kanada? Betul, betul. Karena kan objektifnya kan itu adalah apa ya? Objektifnya pekerjaan-pekerjaan gala premier dan lain-lain itu kan supaya people know kan kita pengen si orang-orang tuh tahu gitu bahwa itu film ada gitu, maka kita harus mengundang para media untuk datang kan, mengundang orang-orang untuk datang, orang-orang yang potensial untuk bisa memberitakan kembali, memberitahu, menginformasikan kembali ke publik gitu. Jadi gitu, jadi memang pekerjaannya ranahnya tidak hanya kita membangun kerjasama, tapi juga misalnya membuat event-event yang kemudian bisa berdampak bagus terhadap brand awareness-nya si film kita itu gitu. Gitu. Nah, kalau untuk Mhm. penonton sendiri, apakah itu merupakan tanggung jawab juga dari seorang publicist film? Penonton sendiri maksudnya gimana tuh? Misalkan jumlah penontonnya sedikit gitu atau banyak. Jawab dari Mbak, dari Kanada. Gini, kita itu bertanggung jawab untuk membangun pengetahuannya ya, membangun orang-orang bisa tahu gitu. Tapi apakah orang-orang akan mau datang atau tidak? Mungkin di tahap awalnya itu memang benar. Ini kayaknya memang harus jadi tanggung jawab kita gitu di pada hari pertama itu gitu. Misalnya kayak orang tuh mau nonton enggak sih di awal gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat dari hari pertama, maksudnya orang sudah menyaksikan kontennya gitu. Orang sudah melihat seperti apa filmnya, itu udah di luar dari kuasa kita. Karena apa? Karena itu udah menjadi tanggung jawab si film. Apakah film itu kemudian cukup baik gitu, misalnya cukup bagus untuk bisa disukai oleh banyak orang gitu. Itu udah menjadi tanggung jawab si film. Kembali ke konten gitu ya. Kita jujur kalau misalnya film yang kita publisisin itu cukup apa ya, memang memang dalam tanda kutip kualitinya good gitu, biasanya kita apa ya, sangat sangat terbantu gitu oleh oleh si konten itu gitu, karena sustain gitu, penonton akan datang lagi karena memang si film bagus, kemudian organic people akan mulai membangun narasinya sendiri, bagaimana mereka merasa, bagaimana perasaan mereka setelah menonton film itu dan lain-lain gitu. Nah sementara kalau misalnya kayak yang mungkin menjadi tanggung jawab utama si publicist adalah gimana caranya orang-orang tahu di awal supaya mereka pada tahap awal tuh, pada waktu-waktu awal tuh mereka tertarik untuk menonton gitu. Tapi setelah dari situ, selain daripada kita juga harus punya upaya ya, itu kembali kepada konten. Berarti kalau film-film yang kurang peminatnya itu memang faktornya emang dari si film sendiri atau bukan karena kita kurang promosi ya, Kak? Belum tentu juga. Kalau promosi itu kan juga kita tergantung kita mau reach berapa people kan. Semakin banyak kita reach, semakin banyak apa ya, semakin banyak kita mau reach orang, maka yang harus kita upayakan juga semakin banyak toh gitu kan. Misalnya kamu membuat target marketmu satu Indonesia, maka nggak mungkin kan kamu bekerja sama-sama media di Bandung doang gitu atau di Lampung doang gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Itu maka kita harus memperluas lagi. Maka usaha dan upayanya juga semakin banyak lagi gitu. Jadi memang harus kita, nggak bisa kita bilang bahwa itu
diserahkan kepada konten sepenuhnya juga, karena konten dan juga publicist itu saling mengisi gitu, untuk apa ya, untuk mengupayakan penonton banyak itu saling mengisi di situ gitu. Jadi selain daripada harus kontennya juga disukai oleh orang lain, upaya-upaya promosi yang bergantung dari targetnya tadi, itu targetnya mau seberapa banyak gitu kan, itu juga diperlukan gitu. Makanya kalau misalnya dananya mungkin nggak ngomong dana ya, mungkin effortnya harus apa ya, kita harus pinter-pinter lah ya, berstrategi gitu, misalnya dengan apakah dengan teman-teman indie misalnya, kayak aku kan juga gerak di komunitas gitu kan, teman-teman indie misalnya punya budgetnya terbatas gitu, dari budget terbatas itu apa yang bisa kita works gitu, apa yang kita bisa lakukan, misalnya ini film tuh kita kita mau ngadain pemutarannya di satu tempat gitu ya, nggak usah nge-ads ke tempat lain gitu, fokusin aja di tempat itu gitu, bagaimana caranya menarik orang-orang di sekitar situ gitu. Nah kalau misalnya ternyata dananya nggak longgar gitu, terus abis itu kita mau mengadakan pemutarannya juga di online yang bisa diakses oleh banyak orang, maka kayaknya bisa nih kita ads di ini gitu, targetnya ini gitu misalnya, atau mengaktifasi dengan cara kolaborasi sama teman-teman komunitas lainnya gitu ya nggak, terus Ya, kita juga misalnya kayak kalau teman-teman kita tuh yang anak-anak komunitas tuh biasanya kita punya film apa, kita coba untuk share ke teman-teman, maka teman-teman ntar coba untuk bagikan juga ke teman-teman yang lainnya. Itu kuncinya di situ sih, bagaimana kita bisa kolaps ya, kayak gitu. Bahkan di dunia profesional sekalipun gitu, kolaborasi itu tetap menjadi apa ya, kunci utama ya, bisa aku bilang ya. Karena relasi-relasi yang kita bangun juga kan relasi-relasi kolaborasi. berarti untuk mempromosikan sebuah film itu berarti kita tuh punya target sendiri ya untuk berapa reach people-nya berapa gitu. Jadi kalau Mhm. mencapai itu gimana, Kak? Gimana? Kalau misalkan kita nggak mencapai target untuk berapa orang yang mesti kita reach gitu, gimana tuh? Hmm, Pernah ada nggak? banyak faktor ya itu tidak tercapai gitu ya. Ya kalau misalnya aku personal kan, aku bisa bilang bahwa aku nih junior publicist gitu. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin di teman apa mentor aku gitu, Mbak Ridla dan Mbak Novi gitu, yang mungkin akan lebih banyak bisa sharing informasi ya kepada teman-teman semua yang ada di sini gitu, mengenai bagaimana sih sulitnya dan sulitnya dan senangnya menjadi seorang publisis selama bertahun-tahun. Kebetulan sejauh ini kan aku di Good Work kan start dari 2020 ya, dan selama ini sih kita belum apa ya, belum ya. Aku bisa bilang mungkin akunya yang belum paham gitu ya. Apakah penonton kita disebut flop atau disebut berhasil gitu. Hmm. Itu aku belum belum sepaham itu gitu. Cuman untuk saat ini sih rata-rata ya, ini aku dari kacamata penonton ya, bukan dari kacamata publisis ya. Rata-rata penonton tuh bisa bilang kalau film tuh berhasil tuh kalau udah penontonnya di atas 1 juta. Iya. Biasanya gitu. Jadi kayak kita as penonton gitu, kita ngerasa kayak, oke, film ini udah 1 juta penonton nih, gue nggak boleh lewatin nonton, ini film berhasil nih gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya dari penonton tuh biasanya kayak gitu. Seberapa banyak orang-orang menonton film itu, maka itu dikategorikan sebagai keberhasilan dari baik si publisis maupun si filmnya gitu, secara secara konten gitu. Hmm. Nah, dibilang flop itu berapa ya? Aku nggak bisa ini ya, nggak bisa mengucap angka gitu ya, karena kan setiap setiap apa ya, setiap production house kan punya BEP ya, break even point gitu. Apakah eh, kita kemudian uangnya balik atau enggak, mungkin itu yang bisa dibilang berhasil atau enggaknya ya. Modal awal ketutup gak nih gitu, dengan penonton berapa modal awal bisa ketutup gitu, itu kan setiap setiap perusahaan punya dapurnya sendiri gitu ya. Misalnya gue bikin film ini 2M gitu, dan dari 2M itu di breakdown lah ya, kita butuh berapa penonton gitu untuk bisa BEP gitu. Nah kalau misalnya kurang dari situ ya berarti dia rugi gitu. Kalau misalnya lebih dari situ ya mungkin dia untung besar, mungkin dia tidak untung terlalu besar, ya itu bergantung dari dapur masing-masing. Kita bilang begitu. Karena kebetulan kalau untuk yang production di PH aku gitu, pada saat PH apa namanya, Good Work produksi, aku belum gabung, jadi aku nggak, mungkin aku belum bisa sharing ya soal itu. Ah, gitu. Mm-mm.
Jadi kalau semenjak Kanada bergabung nih dengan apa nih Good Work, itu sejauh itu sudah berapa film sih Kak yang mungkin eh, sudah dipromosikan dan kemudian menurut Kanada tuh berhasil banget gitu? Waduh, waduh. Kan kayak kalau aku lihat Eh, banget tuh Kanada. Konfidensial nggak ya kontrak tuh? Ntar deh. Oke deh. Kita tuh sebetulnya sejauh ini tuh work bareng. Yang terbaru kita barengan sama NNS ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau teman-teman pada nonton film ngeri-ngeri sedap, Hmm. ya itu yang terbaru tahun 2019 2020 atau 2019 ya. Itu kita juga bareng sama teman-teman Visinema untuk NKCTHI gitu. Terus habis itu apalagi ya? Yang lainnya aku takut konfidensial lagi. Aduh, kita bareng sama bioskop online juga gitu. Kalau teman-teman tahu bioskop online adalah sebuah platform OTT, TV on demand, di mana kita di situ kalau misalnya mau nonton film kita pay per view. Nah, di situ beragam film ya, ada banyak filmnya gitu. Dan apa ya? Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menonton film-film yang sulit untuk ditemukan di bioskop, bisa ke situ gitu. Keberhasilan film ya mungkin aku nggak bisa bilang berhasil atau enggaknya itu statement yang terlalu berani ya Nah, untuk bilang bahwa film itu berhasil atau enggak. Itu menurut aku people people yang bikin bikin statement itu, not us gitu. Kalau misalnya mau bilang yang akhir-akhir ini menurut kita menyenangkan untuk dikerjakan bersama karena atensinya ternyata bagus sekali dari masyarakat, ya itu film Ngeri-Ngeri Sedap. Itu hmm, sih. Mm-mm. untuk komedi Aku terlalu berhati-hati ya. apa? Oke, Kanada. Kalau Hmm. Kanada sendiri, orang-orang Indo ini cenderung sukanya genre apa sih? Yang paling Wah, banyaknya gitu. um, ini orang-orang Indo ya. Kalau dari data ya, aku nggak bisa bilang pendapatku ya. Kalau dari data saat ini tuh orang-orang lagi hype dengan genre horor. Oh, itu. Genre horor. Sebetulnya genre horor tuh nggak dari sekarang ya hype-nya itu dibangun ya. Indonesia kan punya budaya mistik yang sangat kuat dan kental gitu ya kita bisa bilang gitu sehingga genre horor tuh sangat jadi makanan publik gitu. Betul. Dimulai dari genre horor juga udah mulai naik lagi kan sejak film Pengabdi Setan yang pertama ya. Kita nggak bisa menampik itu ya bahwa film Pengabdi Setannya Mas Joko Anwar itu mengembalikan kembali pride horror gitu ya di Indonesia. Yang tadinya di tahun era 2000-an dan 2010-an itu isinya horor-horor dalam tanda kutip horor porno gitu ya aku bilang. Yang isinya gitu ya nggak usah dijelaskan lah ya. Yang jadi seperti itu kita balik kita punya konten-konten horor yang berkualitas gitu. Dan ditambah lagi kemarin hype-nya luar biasa sekali KKN Desa Penari gitu. Ya, Jadi bisa dibilang nampaknya setelah ini jangan kaget kalau misalnya film-film horor banyak keluar di sirkuit penonton karena memang demand terhadap film horor lagi gede-gedenya gitu. Terus melanjutkan dari horor, komedi, komedi itu salah satu yang favorite banget juga di Indonesia. Mungkin orang-orang butuh hiburan ya, jadi memang memang butuh untuk berkomedi bareng sama si film. Drama, romance gitu, itu masuk ke dalam hype-hype yang di atas tuh. Seperti itu. Kalau yang lainnya bukan berarti tidak menarik ya. Sci-fi juga termasuk salah satu yang menarik ya. I mean hero gitu, hero tipe-tipe yang kayak Marvel juga itu banyak banyak ya. peminatnya gitu ya. Bukan tidak menarik gitu. Hanya saja kalau di Indonesia sendiri tuh itu sih yang teratas. Bisa dibilang begitu. Ini aku buka data juga sih. Berarti kalau untuk Nah, hmm, genre gimana? lain kayak komedi atau romance itu mungkin kan peminatnya kurang ya, kayak dokumenter gitu-gitu. Nah, sebagai Ya. kalau kalau kurang peminat gitu, apa sih upaya yang dilakukan oleh seorang publisis film gitu untuk bisa eh, menarik penonton untuk
nonton itu gitu. Selera masyarakat itu kan sebenarnya ada yang dibangun, ada yang sudah ada gitu ya. Ya. Eh, dan untuk membangun selera itu tuh butuh waktu yang cukup lama ya menurutku pribadi gitu ya. Sementara kan konten bertaburan gitu, dan konten itu akan selalu mengikuti mana yang lebih diminati gitu. Iya. Sampai sejauh ini paham kan? Misalnya ada satu konten yang diminati gitu, maka semua orang tuh akan berlomba-lomba menuju ke titik itu gitu. Hmm. Nah, sementara untuk hal-hal yang kurang diminati tadi, eh, apa ya, akan cukup banyak effort yang harus dilakukan supaya bisa dapat misalnya banyak penonton seperti konten yang di titik tadi gitu kan. Maka dari itu kita se-filmmaker atau sineas itu selalu yakin bahwa setiap film itu punya peminatnya gitu. Mungkin secara kuantiti tidak banyak gitu, tapi ada peminatnya. Hmm. Misal dokumenter, oke, dia tidak cukup banyak diminati di sirkuit komersil gitu. Ya. It's okay. Ada banyak ruang-ruang lain untuk teman-teman dokumenter gitu. Misalnya ada festival, terus abis itu ada komunitas gitu, yang bisa dibikin komersil juga, tapi mungkin tidak semega itu gitu. Tapi Hmm. ada gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan, apalagi kalau misalnya sebuah film yang kita bikin bukan untuk ini ya, bukan untuk mengikuti kebutuhan pasar ya. Memang kita pengen bersuara aja gitu. Itu kadang-kadang kita juga nggak bisa memaksakan hal itu juga gitu. Hmm. Karena kembali lagi, seberapa apa ketika kita mau membuat film itu sebenarnya kita ekspektasinya apa sih? Apakah kita pengen pengen bersuara, pengen berekspresi, atau kita pengen mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Kembali ke tujuan awal. Kalau misalnya mau mendapatkan penonton yang sebanyak-banyaknya, silahkan pilih genre atau pilih tema yang bisa universal diterima oleh banyak orang gitu. Jangan bermain di sirkuit lain gitu, kalau misalnya memang itu tujuannya. Tapi kalau misalnya kamu memang pengen berekspresi, ya jangan marah kalau misalnya penontonnya ternyata tidak banyak gitu, atau tidak seperti harapan kamu sebanyak itu, karena ya kamu memilih marketmu gitu. Kalau aku percayanya itu ya, Hmm. kamu memilih marketmu gitu. Dan nggak apa-apa pula, nggak ada yang sedih juga kalau misalnya penontonnya segitu. Cuman kan kita menjadi punya PR gitu ya. Ini film dokumenter ini kan banyak memuat isu-isu yang ada di masyarakat, syarat akan nilai-nilai edukasi, syarat akan nilai-nilai yang literasi terutama kan, karena kan kita bisa belajar banyak hal gitu dari situ juga, dan itu realita gitu. Maka gimana caranya kita bisa membangun minat masyarakat gitu kan, menemukan orang-orang yang memang suka itu, bagaimana cara membangun narasi bahwa si dokumenter ini juga menarik gitu. Tapi ya butuh waktu yang panjang, bahkan sampai detik ini pun memang masih banyak upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun asosiasi terkait, teman-teman organisasi gitu, teman-teman komunitas, untuk terus-menerus membangun minat itu gitu. Hmm. Ya gitu lah kira-kira. Nah, karena kalau misalkan nih, ada nggak sih film yang bisa dibilang tuh gagal atau kurang peminat? Nah, dan apa tuh kenapa dan resikonya bagi si pembuat film atau tim produksinya sendiri tuh apa? Film gagal. Aku nggak, aku nggak bisa bilang film gagal ya. Apa Kurang. karena standar gagal itu pun sendiri tuh apa ya, tidak ada ukuran ininya, kecuali kita pakai standar tertentu ya. Yang Hmm. aku sendiri pun nggak bisa main langsung sebut gitu. Mungkin bisa dibilang apa ya, kalau misalnya di bisnis gitu, misalnya kalau di bisnis dibilangnya film yang kurang banyak, apa, tidak bisa berhasil merich penonton sesuai dengan target awalnya, itu disebut film gagal gitu, mungkin ya, dalam Ya. bisnis seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam community misalnya gitu, film yang nggak selesai diedit itu film gagal. Itu udah Ah, pasti film gagal gitu. Kalau di teman-teman kita, teman-teman indie gitu kan,
Lu bikin film, mana filmnya? Enggak lah, enggak gua lanjutin. Lah, gagal film lu gitu. Nah, itu bisa disebut film gagal gitu. Tapi kalau misalnya film film yang sudah jadi, ya itu berarti kan secara konten dia udah berhasil jadi gitu ya. Nggak bisa disebut gagal juga gitu. Tapi kalau Iya. misalnya mungkin tadi pakai standar standar bisnis ya berarti dia nggak berhasil mencapai target market yang dari awal dia janjikan kepada investornya misalnya atau kepada produsernya, produser eksekutifnya gitu. Itu mungkin bisa dianggap sebagai film gagal ya. Maybe ya. Dan resikonya tuh apa? Tergantung kacamata apa yang kita pakai. Ya resikonya Resikonya ya tergantung kembali lagi kalau di bisnis tergantung dari kontrak yang mereka tanda tangani bersama. Hmm, Apakah misalnya kalau film tuh nggak nyampe titik tertentu, penontonnya nggak nyampe ke titik tertentu gitu, apakah harus bayar biaya penalti atau apa kan kita nggak pernah tahu ya kontraknya di dalam mereka tuh seperti apa gitu. Kita perlu tinjau kontrak itu lagi juga. Oke. Ini ada yang nanya nih, Kak. Oke, Penonton yang banyak apakah penonton banyak apa menjadi acuan utama menjadi acuan? sebagai tolak ukur kualitas suatu film? Terkadang Ya, kita ya. terkadang Tidak, tidak, oh tidak. biasa aja katanya. Mm-mm. Tidak, tidak, tidak. Tergantung kamu mau melihat pakai kacamata apa. Hmm. Kalau misalnya aku sih tidak ya. Aku tidak bilang bahwa film bagus itu udah pasti penontonnya banyak dan film yang penontonnya banyak sudah pasti film bagus. Belum tentu. Belum tentu. Mau pakai kacamata apa? Kalau misalnya dari misalnya kita melihat dari kacamata kualitas film secara teknis, secara cerita dan lain-lain, maka kita nggak bisa tuh menganggap film yang misalnya penontonnya banyak banget tapi secara kualitas secara teknis nggak oke gitu ya kita nggak bisa bilang itu film bagus juga. Berarti untuk standar film bagus Agak menurut serem ya standar-standar ini ya. iya, berarti kan ada standar sendiri dong untuk kita tahu kalau film itu bagus. Berarti bukan dari hanya penontonnya yang banyak atau reviewnya dari penonton-penonton yang sudah nonton gitu. Ya tapi sebetulnya ya eh kembali ke selera ya, aku bilang kembali ke selera ya. Ada orang yang misalnya nonton film A gitu, dia bilang, wah ini bagus banget, ini relate banget sama kehidupan gue merasa dekat banget dengan ini film, pokoknya ini film bagus banget, juara dah gitu. Misalnya karena si film A menceritakan tentang anak yatim misalnya, kayak gue gitu kan, anak yatim gitu misalnya. Gue relate sama dia karena gue juga anak yatim gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang menonton film itu terus abis itu bilang, enggak tuh gue nggak relate gitu, gue nggak cocok, biasa aja filmnya, bisa aja gitu kan. Jadi kembali lagi bergantung ke selera gitu. Nah, bagaimana kita bisa uh, kenapa bisa si film itu misalnya dianggap bagus oleh banyak orang? Berarti kan selera kebanyakan people pada saat itu seperti itu gitu. Iya, Nah, begitu. betul. Selera people pada selera orang-orang pada pada saat itu sejumlah berapa orang tuh seleranya seperti itu sehingga itu menjadi cocok untuk mereka berbondong-bondong untuk apa namanya nonton dan mereview bagus gitu. Tapi kan untuk bisa menemukan bagaimana selera publik, terus abis itu menyesuaikan untuk bisa membuat film yang bisa masuk ke dalam banyak orang gitu, selera banyak orang, itu kan butuh apa ya? Butuh butuh pekerjaan juga, itu job sendiri juga gitu tuh dari terutama produser ya, bagaimana cara bisa menemukan cerita yang bisa masuk ke selera banyak orang gitu, itu juga sebuah pekerjaan berat loh gitu. Jadi aku bisa bilang meskipun meskipun misalnya bagi si A quality film ini nggak terlalu bagus tapi dia bisa mencapai apa ya penontonnya sangat banyak, berarti kan ada faktor berhasil juga dari si PH untuk bisa membuat filmnya relate dengan banyak orang gitu. Mm-mm. Betul, betul. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Jika jumlah penonton bukan menjadi acuan utama, lalu bagaimana kita analisis bisnis film yang sedang kita garap ini berhasil atau enggak? Kamu buat film untuk apa? Untuk banyak penonton.
Kamu buat film buat apa? Itu dulu tujuan utamanya. Untuk mengedukasi mungkin tergantung filmnya ya. Iya, tergantung film. Tergantung tujuannya. Si produser mau tujuan utama membuat filmnya itu apa? Itu acuannya. Kalau Mm-mm. misalnya kamu bilang kamu mau bikin film buat ditonton oleh banyak orang, drop aja di YouTube, bagian linknya ke banyak orang gitu. Orang-orang akan nonton dari situ gitu. Mm. Nggak mungkin tidak dapat AdSense atau apa. Atau kamu misalnya memang pengen dapat uang gitu dari film. It's okay, nggak apa-apa. Beneran. Kamu misalnya kamu buat film supaya kamu bisa dapat uang dari situ gitu. Maka kita harus melakukan upaya-upaya yang bisa balikin itu ke kita gitu. Nah, itu acuannya. Acuannya itu gitu. Kalau misalnya kita pengen cari uang, berapa banyak kita pengen menjadikan itu sebagai penghasilan kita, berapa banyak uang yang kita keluarkan, pakai hukum ekonomi aja, berapa banyak uang yang kita keluarkan, berapa banyak uang yang kita targetkan untuk kita dapatkan kembali. Nah, kalau misalnya itu nggak berhasil, maka acuannya itu nggak berhasil, ya Mm-mm. kan? Itu Betul. pakai acuan lu menjadikan film sebagai tools, sebagai produk yang lo jual dan bisa menghasilkan sesuatu buat lo gitu. Tapi kalau misalnya lo bikin film untuk apa namanya? Untuk mengedukasi orang, maka misalnya lo bisa datang ke sekolah-sekolah gitu, kerja sama sekolah-sekolah gitu. Bu, ini film punya nilai edukasi yang bagus nih gitu. Saya mau dong muterin di sekolah ibu gitu, di sekolah bapak. Itu kan berarti targetmu tercapai. Apa namanya? Kamu berhasil mengedukasi orang dari film gitu. Nah, jadi Mm. itu kembali lagi ke tujuan utama. Nggak bisa acuan tuh banyak. Acuan tuh bergantung dari tujuan awal kamu bikin film buat apa gitu. Nggak bisa main di generalisasi kayak gitu, nggak bisa. Distribusi benar, distribusi impact. Gimana kita mau distribusi kemana itu bergantung juga dari tujuan utama gitu. Tujuan utama film itu dibuat, Iya, kemana targetnya siapa dan kemana kita harus membawa film itu bergantung lagi dari awal. berarti Kalau memang misalnya kita target, ya gimana? tujuannya ya berarti tergantung tujuan kita membuat film itu untuk apa dan gimana kita Betul, menargetnya gimana gitu kan. Berarti nggak ada betul, untuk itu. betul. Misalnya kamu bikin film untuk festival, maka festival-festival mana sih yang kamu anggap sebagai sebuah festival yang prestisius gitu? Iya. Misal, simpelnya misalnya, iya, ya kita tahu semua kalau di Indonesia festival film yang prestisius adalah JAF, Jogja Netpack Asian Film Festival. Terus ada JFW juga yang mulai merangkak naik gitu kan di tahun keduanya sekarang. Terus abis itu ada festival film Indonesia gitu. Ada festival film lainnya kayak teman-teman festival film dokumenter gitu juga ada untuk teman-teman dokumenter. Terus abis itu ada festival film lain-lain pokoknya di Indonesia gitu. Kita bikinin dulu, oh ini festival prestisius nih gitu. Kalau misalnya gua film ini bisa masuk situ, maka ya itu gitu. Itu acuannya gitu. Kamu melihat filmmu ini untuk apa gitu. Kalau misalnya kamu menganggap, film ini harus, tujuan gue membuat film ini adalah biar dia bisa bermain di sirkuit festival gitu. Ya festival-festival prestisius itu adalah acuan utamamu gitu. Untuk melihat apakah filmmu berhasil atau tidak gitu. Tapi jujur ya, beberapa orang termasuk aku pernah ngobrol sama pernah pernah mendengar dan Mm-mm. pernah pernah masuk di kelasnya Mas Jason Iskandar ya. Jason Iskandar itu adalah yang punya ini apa namanya Studio Antelope. Kata dia, saya nggak pernah melihat penonton film saya banyak sebagai sebuah acuan. Saya nggak pernah melihat sebagai berapa banyak festival yang pernah diikuti oleh film saya sebagai acuan keberhasilan film saya. Tapi ketika saya melihat orang lain menonton film saya dan dia merasa relate atau terharu atau menangis atau apapun gitu karena dia merasa punya kedekatan dengan film saya, itu yang saya anggap sebagai film saya berhasil. Nah, Jadi setiap pembuat tuh punya acuannya sendiri gitu. Termasuk misalnya Mas Jason gitu, punya acuannya sendiri gitu. hmm, Itu dia bilang di JAV tahun 2018. Aku waktu itu ketemu sama dia. Dia ngomong kayak gitu. Ya berarti kan setiap sutradara, setiap produser tuh punya acuannya sendiri. Kalau di komersil ya mungkin acuannya adalah seberapa banyak uang yang bisa gue dapatkan gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. It's okay. tergantung tujuannya apa ya. Berarti macam-macam sebenarnya kan Kak. Kalau sekarang Kak
bulan ini, bulan Juni, Mhm. ada project apa yang lagi digarap nih? Yuk nonton film-film lawas di bioskop online. Jadi kita lagi ada kalau di bioskop online tuh lagi ada program namanya Nostalgia Film Terbaik atau NFT. Jadi di situ kita juga yang barengan bekerja sama barengan sama bioskop online untuk project ini juga. Di situ kita bisa nontonin film-film lalunya Indonesia, film-film lawasnya Indonesia yang bagus-bagus banget gitu ya, dimulai dari film-film era 80-an, 90-an, 2000-an ada di situ semua gitu. Terus saat ini juga selain dari itu mungkin teman-teman pengen nostalgic ya, pengen nonton film-film lama, ayo ayo nonton bareng-bareng gitu. Selain itu juga kita punya film ngeri-ngeri sedap masih tayang di bioskop sampai hari ini dan kita nggak tahu nih kapan turunnya karena minggu depan tuh udah banyak film yang masuk ya ke Mhm. bioskop. Kan kita kalau di Indonesia kan setiap Kamis ya, setiap Kamis tuh ada film baru, film Indonesia baru gitu. Iya. Nah, sebelum turun layar, aku saranin teman-teman yang lagi nonton, yuk ajakin orang tuanya buat nonton film ngeri-ngeri sedap karena efeknya itu nano-nano banget. Kamu bisa ketawa, bisa nangis, kamu bisa bahagia banget di dalam studio pada saat nonton film itu. Hmm, eh dan yang lain-lainnya belum dulu ya. Mabok kita kalau satu perusahaan megang banyak film ya. satu-satu. Tapi dulu dong gitu. Ini apa sih? Ya, pertanyaan lu nggak dibacain. Ini kayaknya kita sudah bahas ya, kayak suatu film yang punya target sekian juta gitu. Ternyata sampai hari ini penontonnya hanya ratusan ribu. Nah, skill strategi yang kakak lakuin sebagai publicist film dong, Kak. Aduh, jangan tanya aku yang itu serem banget pertanyaannya. Serem banget pertanyaannya. Kalau mau belajar dari publicist, yuk belajar aja yuk. Kita ngobrolnya offline aja yuk. Eh, personal aja ya. Oke, Kanada itu udah lebih nih 30 menit berbincang-bincang cantik. Yes, yes. Nah, sebelum aku tutup eh, perbincangan kita nih, ada nggak Kak pesan-pesan untuk Sobat DN yang lagi nonton sekarang? Ya, kalau mau belajar publicis, magang di Good Work. Bener banget Kak Petrus, thank you so much. Magang yuk di Good Work yuk. Gimana Kita tuh? belajar bareng-bareng di Jakarta ya, kita kantornya di Jakarta. Kita belajar bareng-bareng kalau memang kamu tertarik untuk bergerak di film industri khususnya di ranah hilir ya, anggota-anggota hilir akhir-akhir penghujung sebelum ke laut nih ya, sebelum diterjunkan ke masyarakat nih film. Yuk kita belajar bareng-bareng, publicist, bisa magang di Good Work, bisa juga misalnya teman-teman punya banyak perusahaan lain yang bisa dimagangin atau misalnya banyak kelas-kelas ya sebetulnya ya. Kelas-kelas yang bisa mungkin membantu teman-teman karena publisis sendiri pun bukan cuman kayak aku sendirian ngerjain media gitu, bukan cuman itu doang. Publisis itu adalah sebuah teamwork gitu. Ada orang yang ngurusin strategik, ada orang yang ngurusin media, ada orang yang ngurusin distribusi, ada orang yang ngurusin konten digitalnya, yang ngurusin bikin apa namanya, kalau misalnya teman-teman sering ngeliatin konten-konten di Instagram, di TikTok gitu, itu ada orang spesialis sendiri gitu yang ngerjain itu. Dan jadi kayak kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kerja di ranah film industri dan juga khususnya di promosi gitu, mungkin teman-teman yang juga sekarang skill utamanya adalah bisa ngedit dan lain-lain, bisa banget gitu. Kamu dalamin skill itu, nanti kita bisa gabung bareng-bareng. Mungkin, ya mungkin dan mungkin. Ya, coba aja dulu deh kita eh, saling ngobrol. Siapa tahu loka-loka terbuka. Tapi Loka-loka terbuka lowongan kerja ya. semua Masuk kapten gitu kan. Ya, umur ya. bisa mulai dari yang paling sederhana dulu. Misalnya ada film di sekitar kamu, punya teman kamu. Hmm? eh, di komunitas kamu itu tidak di deliver dengan baik gitu ke publik karena mungkin kurang promosi, kurang strategi promosinya, kurang promosinya nggak holistik gitu, Ya. pokoknya tidak ada upaya yang belum banyak upaya yang dilakukan gitu. Kamu bisa mulai eksperimen dengan film itu dulu gitu sebelum kamu kemudian pada akhirnya tertarik untuk melanjutkan karirmu di dunia ini gitu, karena kita semua mulai dari situ, kita semua mulai dari
hal kecil kita semua mulai dari teman-teman komunitasan. Dan dari situ kita belajar caranya, nanti kemudian diasah lebih sama orang-orang, sama teman-teman mentor-mentor yang lebih profesional gitu. Kayak Jadi gitu. kayak And, promosi magang good work ya. mm, yang Benar, bagus, diawali share film pendek di sosmed, betul banget. good work Banget. sama Kanada dan teman-temannya yang lain supaya Yes. iya yang tertarik dengan dunia perfilman ya kak ya. Ya, betul. Terutama di promosi ya. Mm-mm. Kalau kamu tertariknya di produksi, bisa mungkin ke teman-teman yang lain tuh. Oh ya, Ya, oke. Kanada ada kata-kata sendiri. Ah, gimana? izin pamit dulu. Ini Ya, udah terima habis. kasih ya atas undangannya teman-teman Nah, diskursus. terima kasih banget Kanada udah berkenan bergabung sama diskursus update hari ini. Terima kasih banyak Kanada. Kalau ada Oke. yang kurang berkenan aku minta maaf ya Kanada. Makasih loh, nggak ada hal yang tidak berkenan. Cuman agak tadi aku takut jawabnya juga nih cari aman. Gak apa-apa lah, namanya ngobrol. Kanada, Kamu nonton ngeri-ngeri sedap ya, harus oke deh. Aku dijamin senang. iya. Oke Kanada, aku pamit